Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di channel ADRS Official. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bahas satu topik yang menurut saya penting banget untuk menjaga kehormatan dan martabat kita sebagai seorang muslim. Apa itu? Yaitu tentang larangan meminta-minta. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Jadi dalam Islam itu ada sebuah prinsip dasar tentang gimana caranya kita menjaga harga diri terkait urusan harta. Dan ternyata, prinsip itu justru dimulai dari sebuah larangan yang sangat tegas. Jadi titik awalnya tuh ini teman-teman, meminta-minta ke orang lain yang tujuannya cuma buat numpuk-numpuk kekayaan pribadi, hukum asalnya itu terlarang. Ini bukan cuma sekedar anjuran ya, tapi benar-benar sebuah larangan mendasar. Kenapa sih kok sampai segitunya? Karena Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kehormatan dan kemuliaan seorang hamba. Dan ini bukan larangan biasa loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai memberikan peringatan yang keras banget, bahkan ancaman buat mereka yang menjadikan meminta-minta sebagai kebiasaan. Yuk coba kita lihat seberapa serius sih masalah ini. Coba deh, kita renungkan bareng-bareng perumpamaan yang luar biasa ini. Setiap rupiah yang didapat dari meminta-minta, itu diibaratkan seperti bara api yang kita kumpulin buat diri kita sendiri. Makin sering kita minta, makin banyak kita minta, ya makin banyak dan makin panas juga bara api yang kita genggam. Wah, sebuah gambaran yang jelas banget kan, betapa merusaknya perbuatan ini. Nah, peringatan berikutnya ini, jujur lebih bikin merinding lagi. Ini adalah gambaran tentang kehinaan di akhirat nanti. Kehormatan yang kita gadaikan di dunia dengan meminta-minta, itu akan kelihatan secara fisik di hari kiamat. Wajah yang jadi simbol kemuliaan kita, seakan-akan dilucuti dari dagingnya. Na'udzubillahi min zalik, semoga kita semua dijauhkan dari hal ini. Hadis ini dengan sangat cerdas menggambarkan apa yang terjadi di dunia. Jadi, meminta-minta itu ibarat kita pakai topeng yang nutupin kemuliaan, kemandirian, dan kehormatan kita yang asli. Ini adalah sebuah pilihan yang kita kenakan sendiri, yang ujung-ujungnya malah merusak citra diri kita, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Nah, setelah kita paham betapa tercelanya perbuatan meminta-minta, tentu saja Islam gak cuma melarang tanpa ngasih solusi. Agama kita yang indah ini selalu menunjukkan jalan keluar yang jauh lebih baik, lebih terhormat, dan pastinya lebih mulia. Pertanyaannya sekarang, emangnya apa sih jalan yang lebih baik itu? Jawabannya sebenarnya terangkum dalam sebuah prinsip yang sangat indah, dan saya yakin kita semua sering dengar. Yuk, kita lihat perbandingan ini. Konsep tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, ini adalah inti solusinya. Tangan di atas, itu kan simbol pemberi ya, yang melambangkan kekuatan, kemandirian, dan juga keberkahan. Sebaliknya, tangan di bawah itu simbol ketergantungan. Sebuah posisi yang semestinya kita hindari sebisa mungkin. Oke, terus gimana caranya biar tangan kita ini bisa selalu ada di posisi di atas? Jawabannya simpel tapi dalam banget. Bekerja. Ya, bekerja untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, yang nantinya justru akan membukakan pintu rezeki untuk bisa bersedekah ke orang lain. Hadis yang satu ini benar-benar luar biasa dalam mengajarkan kita tentang martabat. Bayangkan, bahkan pekerjaan yang kelihatannya paling sederhana, kayak cari dan manggul kayu bakar, itu dinilai jauh lebih mulia di mata Allah daripada kita merendahkan diri dengan meminta-minta. Ini adalah penegasan tentang kehormatan yang ada dalam setiap tetes keringat dari usaha yang halal. Dan saat kita sudah bisa bekerja dan punya kelebihan harta, disitulah keajaiban selanjutnya dimulai. Memberi atau bersedekah itu bukanlah sebuah kehilangan. Justru, itu adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan, baik buat dunia kita maupun untuk akhirat kita nanti. Masya Allah, Allah sendiri memberikan kita perumpamaan yang super indah ini. Satu kebaikan yang kita tanam, ibarat satu biji benih, itu bisa tumbuh jadi 7 tangkai, yang masing-masingnya nanti menghasilkan ratusan buah kebaikan lagi. Ini adalah janji pelipat gandaan dari Allah yang gak ada batasnya. Nah, biar lebih gampang membayangkannya, coba lihat bagan sederhana ini. Apa yang kita berikan mungkin kelihatannya cuma satu bagian kecil, tapi lihat deh balasannya dari Allah. Bisa sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Inilah yang namanya matematika ilahi, di mana memberi itu nggak akan pernah bikin kita rugi. Dan hadis ini seakan-akan mengunci konsep tadi dengan sempurna. Poin pentingnya, sedekah tidak akan mengurangi harta. Mungkin ya secara angka di rekening kelihatannya berkurang, tapi secara hakikat, sedekah itu justru mengundang keberkahan, membuka pintu-pintu rezeki yang lain, dan menambah nilai harta kita di sisi Allah. Jadi, kalau kita simpulkan, inilah profil muslim ideal yang diajarkan dari prinsip ini.
pribadi yang mandiri dan pekerja keras, yang tangannya ringan untuk memberi, dan yang paling penting, selalu menjaga kehormatan dirinya dengan cara menghindari meminta-minta. Inilah jalan kemuliaan yang sesungguhnya. Semoga obrolan kita yang singkat ini bermanfaat dan bisa jadi motivasi buat kita semua ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.